di sebuah kota kecil bernama Santo Tirso, Portugal, lahirlah seorang bocah yang tak pernah benar-benar diperhitungkan sebagai bintang masa depan. Namanya Vitinha. Bukan anak dari legenda sepak bola, bukan pula lulusan akademi ternama sejak awal, tapi sejak kecil, satu hal yang selalu menonjol: kemampuan mengendalikan tempo permainan dengan kaki mungil yang menyimpan sisi besar. Masuk ke Akademi FC Porto, Vitinha menjadi semacam proyek jangka panjang. Ia tak mencuri panggung dengan skill flashy, tapi mereka yang mengamati tahu ini anak bermain dengan otak. Tapi sering waktu, talenta itu harus diuji. Apakah cukup untuk dunia nyata, atau hanya akan tenggelam seperti ribuan nama lainnya? Tahun 2020 menjadi pertaruhan besar. Vitinha dipinjamkan ke Wolverhampton, sebuah kesempatan langka untuk mencicipi Premier League. Namun, impian indah berubah jadi mimpi buruk. Ia hanya bermain 19 kali, sebagian besar sebagai pemain cadangan. Fisiknya dianggap terlalu ringan, dan banyak yang menilainya belum siap. Media Inggris mulai mencemooh. Banyak yang bilang talenta Portugal yang overhyped. Tapi, apa mereka benar? Atau ini hanya soal waktu dan tempat yang salah? Vitinha kembali ke Porto dengan reputasi yang tercoreng. Tapi justru dari titik terendah itu, mental baja mulai terbentuk. Ia menutup mulut kritik dengan satu hal: kerja keras secara diam-diam. Tahun 2021-2022 menjadi titik balik. Di bawah Sergio Conceição, Vitinha meledak. Ia menjadi jantung permainan Porto, menyatukan lini tengah dengan operan-operan cerdas dan pergerakan yang membuat lawan frustasi. Ia tak butuh tackle keras atau selebrasi liar. Ia bermain seperti metronom tenang, konsisten, dan sangat presisi. Namanya kembali naik ke permukaan. Klub-klub besar mulai melirik, dan akhirnya datang tawaran dari kota cahaya, Paris Saint-Germain. Bagi banyak orang, PSG adalah panggung untuk bintang besar. Tapi bagi Vitinha, itu adalah medan pembuktian bahwa dia layak duduk di antara para raja. Masuk ke PSG tahun 2022, Vitinha harus berbagi ruang ganti dengan nama-nama besar seperti Messi, Neymar, dan Mbappe. Di awal, ia nyaris seperti figuran, tapi pelatih melihat sesuatu yang berbeda: disiplin, keberanian mengatur ritme, dan kecerdasan posisi. Musim demi musim berlalu, dan Vitinha tak hanya bertahan, ia naik kelas menjadi pemimpin lini tengah dalam skema baru yang dibentuk pelatih muda ambisius. Ia menjadi tulang punggung penghubung antar lini. PSG bukan lagi sekedar tim bertabur bintang, tapi kini punya struktur, dan di tengahnya berdiri Vitinha. Musim 2024-2025 menjadi musim paling magis. PSG akhirnya menyatu sebagai sebuah tim dengan lini depan yang tajam dan lini belakang yang solid. Mereka menembus babak demi babak Liga Champions. Tapi yang paling bersinar, lini tengah yang dikomandoi Vitinha. Di final, PSG menghadapi Inter Milan. Laga penuh tensi dan drama, tapi satu pemain yang paling konsisten dari menit pertama sampai akhir adalah Vitinha. Umpannya yang presisi membuka gol pembuka. Tekanan yang ia lepaskan membuat Inter tak bisa membangun permainan. Ketika peluit akhir berbunyi, Vitinha tidak berteriak. Ia menadah ke langit, menarik napas panjang. Ia telah membawa PSG meraih trofi yang paling mereka idamkan, yaitu Liga Champions. Tak lama setelah euforia Eropa bersama PSG, Vitinha kembali ke tim nasional.
Portugal bersiap menghadapi turnamen National League, dan generasi emas mereka sedang mencapai puncaknya bersama João Neves, Bruno Fernandes, dan Ruben Dias. Vitinha menjadi jenderal baru di lapangan. Dan di final, Portugal berhadapan dengan Spanyol. Laga disebut sebagai pertarungan dua generasi emas. Tapi sekali lagi, Vitinha tampil tenang. Di tengah tekanan, ia mengontrol tempo, memutus serangan, dan memulai transisi cepat. Portugal menang, mengangkat trofi UEFA National League 2025. Dalam kurun waktu beberapa minggu, Vitinha telah memenangkan 2 gelar besar, Liga Champions, dan turnamen internasional bersama negaranya. Kini, dunia mulai menyadari siapa Vitinha sebenarnya. Bukan lagi sekedar gelandang mungil dari Porto, tapi simbol kerja keras, kesabaran, dan kecerdasan. Ia tidak menempuh jalan yang mudah, pernah dibuang di Inggris, diremehkan karena postur, dan tenggelam di balik nama-nama besar. Tapi, semua itu justru menempa mentalnya. Ia tak meledak di usia 18, tapi justru bersinar saat waktunya tiba. Vitinha telah membuktikan bahwa kesuksesan bukan hanya milik mereka yang cepat bersinar, tapi juga bagi mereka yang tak pernah menyerah, yang percaya pada waktunya sendiri. Dan sekarang, saat dunia sepak bola mencari playmaker sejati, Vitinha berdiri di paling depan.